Tepat pada peringatan 5 tahun berdirinya perusahaan, aku menjual saham perusahaan rintisan kepada musuh bebuyutanku dan memutuskan untuk menikah karena aku menemani klien minum sampai perutku berdarah. Order yang berhasil kudapatkan malah diambil alih oleh sekretaris kecil. Dia bahkan menyebarkan rumor kotor, bilang aku tidur dengan klien. Baru bisa dapat order itu, padahal dua partnerku yang bersumpah tidak akan menikah selain aku, malah merayakan keberhasilannya. Aduh, minum terlalu banyak, perutku berdarah. Suman, perutku berdarah. Bisa tidak kamu mengantarku ke rumah sakit? Kak Yutong, aku dengar kamu sangat jago minum. Perutmu kuat, tadi di meja minum kamu minum dengan sangat berani. Kenapa bisa perutmu berdarah kalau kamu lelah? Aku akan bukakan kamar untukmu di sini, biar kamu istirahat dengan nyaman. Tapi, kontrak ini harus segera aku bawa kembali ke perusahaan. Mereka semua menunggu kabar baik. Suman, apa maksudmu? Apa maksudku? Coba tebak. Percayalah padaku, perutku benar-benar berdarah. Tolong antarkan aku ke rumah sakit. Kasihan sekali. Penampilanmu seperti ini cukup menarik perhatian pria. Pura-pura bodoh ja. Benar-benar pingsan, maaf ya. Maaf ya, si jalang kecil. Maaf ya. Aku di mana? Astaga, ini masih Qin Zong yang aku kenal. Tak disangka, Qin Zong yang di depan kami selalu terlihat serius. Tidak bisa diganggu, ternyata di belakang layar mainnya begitu liar. Bagaimana kalian bisa bilang begitu, kalau bukan karena Qin Zong? Kita tidak mungkin bisa mendapatkan order besar dari Wu Zong tadi malam. Tidak mungkin, jadi kinerja kita. Semua karena Qin Zong yang melakukan ini. Hahaha. Kenapa bisa seperti ini? Benar, Suman, perutku berdarah. Dia yang membawaku ke sini dan mengambil kontrakku. Hari ini aku akan mengumumkan kepada semua orang, Suman, sekretaris kecilku, tadi malam dengan kemampuannya sendiri, berhasil mendapatkan order terbesar tahun ini. Mari kita beri dia selamat. Terima kasih Lu Zong. Setelah keputusan bersama antara aku dan Lu Zong, resmi menaikkan jabatan Suman menjadi manajer penjualan kami. Sungguh luar biasa. Suman baru masuk perusahaan 2 bulan, masih magang. Tapi bisa menghasilkan kinerja sebesar ini. Suman. Kamu berani merebut pesanan saya, bahkan berani menyebarkan rumor tentang saya. Kak Yutong, saya tahu saya berhasil mendapatkan pesanan besar tadi malam. Membuatmu iri, tapi kamu tidak boleh memukul saya. Qin Yutong, kehilangan pesanan dan malu datang ke kantor. Tidak perlu sampai begitu menyasar Xiao Su. Qin Yutong, hal-hal yang kamu lakukan. Kami semua sudah tahu, kamu tadi malam di hotel. Apa yang kamu lakukan dengan Pak Wu? Saya tadi malam minum dengan Pak Wu sampai muntah darah. Baru bisa mendapatkan pesanan, kalian tidak tahu kebenarannya. Yutong, foto-fotonya sudah kami lihat semua. Kamu tidak perlu mengarang cerita tentang muntah darah. Kamu bisa minum 8 gelas dalam semalam, perutmu kuat. Jangan berpura-pura lemah. Qin Yutong, sejak kami memulai bisnis ini, kami tahu berapa banyak minuman yang kamu habiskan di luar. Kenapa kamu harus berbohong kepada kami? Xiao Su berjasa tadi malam, kami sedang merayakannya. Jangan merusak suasana. Kamu. Baik. Kalian bilang pesanan ini ditandatangani oleh Suman, ya? Kalau begitu, suruh dia menandatangani satu lagi.
Tong, kamu sudah minum banyak. Kamu bukan perut besi, bagaimana bisa minum seperti ini? Kalau tidak berusaha keras saat masih muda, kapan lagi? Akhirnya, saya memberikan masa depan yang baik untuk kalian. Tapi malah diambil orang lain. Lui Chen, Liu Wenyo. Selama 5 tahun ini saya membantu kalian naik. Membantu kalian menjadi pengusaha top 100, tapi kalian malah terpesona oleh seorang sekretaris kecil. Mencoreng nama saya, jangan salahkan saya jika saya bertindak keras. Pak Qin, perusahaanmu ini selama 5 tahun. Sudah banyak usaha yang kamu berikan, sekarang begitu saja. Dijual kepada saya. Siapa yang membuat Pak Liang menawarkan syarat yang tidak bisa saya tolak? Selain itu, saya sudah mengirim email 30 hari sebelumnya kepada Lui Chen dan Li Wenyo. Mereka sampai sekarang belum membalas. Jadi tidak memiliki hak beli prioritas, jadi saham ini. Saya bisa melakukan apa saja. Kamu benar-benar tidak perlu, saya akan memberikanmu 3 hari untuk berpikir. Tidak perlu 3 detik. Pak Liang, saya sudah memutuskan. Halo Ibu, di sini sudah selesai semuanya. Pernikahan kalian yang atur saja. Pernikahan apa? Pernikahan saya 10 hari lagi, nanti saya kirim undangan ya. Yutong, kamu bercanda ya? Tong, kamu serius mau pakai gaun pengantin? Kamu pikir nikah itu main-main? Qin Yutong, kamu workaholic banget. Mau nikah sama siapa? Pacar aja nggak punya. Kalian berdua kan pernah bersumpah mau menghabiskan sisa hidup bersamaku. Kenapa? Sekarang Suman muncul, kalian mundur? Tong, soal nikah ini harus dipikirkan matang-matang. Iya Tong, meskipun kamu marah. Mau bikin aku kesal, nggak perlu sampai ngejud ge urusan pernikahan sendiri. Tong, nikah sama aku. Tong, kamu harus nikah sama aku ya. Dia bahkan nggak punya cincin. Tong, kalau kamu nikah sama aku akan memberikan segalanya. Tong, dia cuma bisa ngomong doang, bohong terus. Beneran bohong. Aku nggak pernah menyangkal, tapi ternyata ketulusan juga bisa berubah seketika. Qinzong. Wuzong malam itu, aku dengar. Dia sudah punya istri. Kamu gini nggak baik deh. Masuk kantor aku nggak tahu ketuk pintu. Aku anggap kamu nggak punya sopan santun, tapi kamu curi jasa aku. Buat rumor jelek tentang aku, kamu nggak tahu hukum ya? Berkat kamu. Sekarang semua orang di kantor pikir aku punya hubungan dengan klien besar. Qinzong, aku nggak menyangka rekan kerja. Akan membicarakanmu, tapi kamu dan Wuzong malam itu. Sudahlah Qin Yutong, kalau nggak mau orang tahu. Jangan lakukan, kamu sendiri yang ketahuan, malu. Kenapa kamu marahin men-men? Yutong, men-men kita. Juga untuk kebaikanmu, Wuzong itu. Hampir bisa jadi ayahmu, kamu masih mau merendahkan diri. Jadi selingkuhan? Aku nggak mau bicara dengan kalian sekarang. Pergi sana. Qin Yutong jangan keterlaluan ya. Aku keterlaluan? Lui Chen, kita berbisnis bersama. Hidup bersama selama 5 tahun, kamu nggak percaya karakter aku. Kamu percaya Suman yang baru masuk kantor. Belum sampai 2 bulan, siapa yang keterlaluan? Jutong, kamu gila aja? Aku nggak mau marah karena urusan jelek kalian. Pergi sana. Qin Yutong, kalau kamu nggak waras. Nggak perlu di kantor ini lagi, kamu pindah. Biarkan men-men kita. Mei Siu. Apa? Menurutku Wenyo benar. Suman sebagai sekretaris kita. Harus dekat dengan kita agar lebih efektif. Meningkatkan efisiensi kerja. Aku akan memberitahu semua orang sekarang. Semuanya datang sebentar. Aku umumkan mulai hari ini, demi kemudahan kerja. Suman resmi pindah ke kantor Qin Yutong. Selamat ya Suman. Sudah 2 kali naik jabatan dalam 3 hari ini. Semoga rezeki lancar. Dia terlalu beruntung ya. Apakah pengaturan ini tidak tepat? Iya, Suman hanya seorang lulusan baru. Baru 2 bulan bekerja, sudah dapat kantor sendiri sebagai manajer umum. Ini benar-benar tidak wajar, ya kan? Iya, naik terlalu cepat. Luzong, ini salahku malam itu. Hanya memikirkan menandatangani pesanan besar itu, tidak merawat Qinzong dengan baik. Aku tidak pantas menggunakan kantornya, apalagi menemuinya. Aku mengajukan pengunduran diri. Qin Yutong, kamu sudah menyakiti Suman sampai seperti apa? Cepat siapkan barang-barangmu, kosongkan kantor untuk Suman. Aku tidak ingin kamu lagi mempengaruhi opini, menyakiti dia seorang.
Gadis yang baru masuk ke dunia kerja. Ayo Tong Tong. Kamu cepat pindah, jangan biarkan Men-Men merasa malu di depan. Banyak rekan kerja. Aku tidak mau hidup lagi. Dia lari ke atap. Ya ampun, dia tidak akan. Melompat gone? Lihat. Bagaimana tempat ini? Tong Tong, ini akan menjadi kantor baru kita. Bagus sekali. Dengan begitu kita bisa merekrut lebih banyak karyawan. Kita bisa membuat perusahaan ini lebih besar dan kuat. Tong Tong. Aku umumkan resmi, ini adalah kantor independenmu. Dan Yichen dan aku di sebelah. Dan kami berdua akan selalu menjagamu. Aku setuju. Kami akan selalu melindungi Tong Tong di masa depan. Semangat. Yutong, pindah kantor saja, bukan pindah rumah. Kamu terlalu lama ya. Aku akan pindah hari ini, oke? Kak Yutong. Maaf, aku tidak bermaksud mengambil kantormu. Tidak apa-apa, asalkan kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Bahkan posisi manajer umum ini, aku juga akan memberikannya padamu. Bagaimana? Qin Yutong, kamu sarkastik apa sih? Cuma sebuah kantor, perlu segitu detailnya? Aku sudah jual saham, masih peduli apa? Kantor direktur utama. Bukan detail, aku meremehkan. Kamu apa sikapmu? Masih meremehkan? Men, aku akan atur sendiri kantormu. Jangan pergi dulu. Nanti kita makan bersama, rayakan Men pindah kantor. Cuma pindah kantor, perlu dirayakan? Qin Yutong. Bicara ke Men hati-hati. Kalau tidak, aku tidak akan baik-baik. Mari kita rayakan kenaikan Men. Terima kasih. Tunggu. Masih ada rekan yang belum datang. Qin Yutong, kamu cari mati ya? 2 rekan siang tadi mana? Mereka mana? Kamu bilang mereka? Mereka sudah saya pecat karena melawan. Perintah saya dan Pak Lu. Saya ingin mereka tahu, melawan saya. Saya pasti akan membuat mereka tidak bisa bertahan di industri ini. Apa? Kamu untuk membela Suman sampai memecat. Karyawan lama perusahaan, ini trik membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Untuk mencegah ada yang memberontak karena saya, kan? Iya, kenapa? Salah? Ini bukan kamu yang mengajarkan? Pak Qin, hidup harus bisa fleksibel. Hari ini kan pesta kemenangan Suman. Kemarin kamu di hotel dengan Pak Wu, tidak datang. Kali ini harus baik-baik memberinya minum. Iya, kalau bukan karena Suman kali ini. Mendapatkan pesanan, kamu mungkin harus mengorbankan lebih banyak. Siapa yang nyuruh kalian bicara begitu? Pak Qin ini tebal benar mukanya, sudah begini. Dia kerja masih bisa seperti tidak ada masalah, lucu sekali. Dia yang bisa dapat klien hanya dengan membuka kaki. Sama sekali tidak butuh muka, ya? Berani ngomong sembarangan lagi? Percaya tidak aku cabut lidahmu? Qin Yutong, mau apa? Hari ini kamu mengganggu Men sampai hampir melompat dari gedung. Aku belum menyuruhmu minta maaf, Qin Yutong. Kamu masih berhutang segelas minum ke Men. Hari ini kita company gathering, tidak minum pun harus minum. Dia siapa? Pantas aku memberinya minum. Qin Yutong, kamu yang bisa dapat klien hanya dengan tubuhmu. Kenapa meremehkan Men? Tidak minum ya? Ayo, biar aku yang menyuapimu minum. Tuan Qin, terima kasih telah rela berkorban. Mengosongkan kantor untukku, aku akan bekerja lebih keras di masa depan. Agar kamu bisa memberiku lebih banyak. Semoga kamu segera menjadi pemilik toko. Kamu cuma minum beberapa teguk, ngopoin syok-syokan. Aku baru saja keluar dari rumah sakit karena pendarahan lambung. Kalian berani memaksaku minum alkohol. Tidak bisakah kamu mencari alasan yang meyakinkan? Sudah bertahun-tahun kamu minum alkohol, belum pernah kulihat kamu pendarahan lambung. Qin Yutong, aku baru memberimu kurang dari 1 botol. Kamu yang tahan minum, tidak mungkin segitu saja. Tong, banyak sekali klien. Untuk 1 pesanan, apakah kamu harus segitunya? Tong, tunggu sampai kamu menemani kami melewati momen tersulit dalam memulai bisnis ini. Aku bersampai capital langit. Tidak akan menikah selain kamu. Qin Yutong, biasanya setelah minum alkohol, kamu selalu berpura-pura lemah untuk menarik perhatian klien pria. Dia merasa malu dan sengaja berpura-pura.
Tuan Qin, apapun cara yang kamu gunakan untuk mendapatkan pesanan, kamu adalah pahlawan perusahaan. Kami hanya akan berterima kasih atas pengorbananmu. Qin Yutong, kamu masih punya malu tidak? Menen selalu setia padamu. Kenapa kamu terus menyalahkannya? Cepat minta maaf, kamu harus minta maaf. Tangan gadis itu terbakar. Bagaimana jika bekas luka itu menetap? Kenapa? Tidak mau minta maaf malah ingin memukul orang, Tuan Lu? Tangan Tuan Qin juga terbakar. Sakit. Sialan, kalau kamu tidak cari masalah, tidak mungkin kamu terbakar sendiri. Membuat orang lain sengsara, diri sendiri juga sengsara, sangat mengganggu. Kamu masih belum cepat-cepat minta maaf dan pergi? Minta maaf? Tidak mungkin. Aku tidak akan mempermalukan diriku lagi. Tuan Lu, aku baik-baik saja. Kalian lebih baik segera antar Tuan Qin ke rumah sakit. Tangan gadis itu terluka. Sangat sakit. Oh. Lihat dia, sialan. Qin Yutong, bisakah kamu menjaga barang-barangmu sendiri? Jangan selalu lupa menunggu aku dan Yi Chen membereskan masalahmu. Qin Yutong, apa maksudmu ini? Ini adalah setelan jas high-end yang aku dan Lui Chen berikan untukmu. Ya, dulu kalian berdua membelikanku baju, bisa berkelahi. Karena aku memakai baju siapa hari ini. Tong Tong, kenapa kamu selalu memakai baju yang LED Wonjo ini? Apa kamu tidak suka baju yang kubeli? Masa sih? Coba deh pakai baju baru yang kubeli ini. Kalau kamu tidak suka, aku akan membuangnya. Baju yang kamu berikan sebelumnya, aku sangat suka. Hanya saja tidak cocok dipakai untuk kerja. Lui Chen, kita sudah sepakat untuk bursting Sakura Dill. Kamu diam-diam melakukan ini lagi, baju ini akan kubuang sekarang. Tapi sekarang sudah kotor, seharusnya dibuang. Seperti hati kamu dan Lui Chen. Kalau sudah kotor, seharusnya dibuang. Kamu. Qin Yutong, bisakah kamu lebih memperhatikan kehidupan pribadimu? Ini sangat buruk untuk perusahaan. Kalau aku tidak salah ingat, foto-foto ini. Apakah kamu dan Lui Chen yang memotretnya untukku? Apakah kalian juga seharusnya introspeksi diri? Tidak mungkin, aku dan Lui Chen. Justru khawatir kamu akan mempengaruhi perusahaan, foto ini. Pasti kamu sendiri yang mengunggahnya. Kamu sebaiknya tidak datang ke perusahaan dulu, agar tidak mempengaruhi citra perusahaan. Baik, mulai sekarang kita berjalan sendiri-sendiri, tidak akan bertemu lagi. Kamu. Qin Yutong. Apa maksudmu? Qin Yutong, berhenti. Qin Yutong, kamu mau pergi kemana? Ke bandara. Aku akan kembali ke Beijing untuk menikah. Apa katamu? Tong Tong. Aku bilang, kamu ini anak bodoh. Kamu melepaskan status sebagai putri Beijing yang baik-baik saja. Malah memilih untuk berbisnis, ini namanya mencari masalah. Kamu tahu tidak? Sungguh menguntungkan dua partner bisnismu itu. Tong Tong, mereka sangat menyukaimu. Sekarang kamu akan menikah. Apakah mereka tidak ribut? Mama jangan ngomong sembarangan, aku dan mereka hanya partner bisnis biasa. Sekarang aku sudah menjual sahamku, dan tidak akan ada hubungan lagi dengan mereka. Tong Tong, kalian tidak bertengkar kan? Kamu tiba-tiba setuju menikah dengan Tang Yu. Aku merasa agak aneh, jangan sampai kamu menikah karena emosi. Ya kan? Iya nak, kalau kamu benar-benar tidak menyukai mereka. Asalkan kamu bisa bahagia, maka aku akan membatalkan pernikahan kamu dengan Tang Yu, meskipun aku tidak menepati janji. Tidak apa. Ayah, ibu, dulu aku tidak mengerti, membuat kalian khawatir. Tapi keluarga Tang dan keluarga Qin memang sudah terjalin erat. Sekarang semakin erat, grup Qin dan grup Tang bergabung kuat, ini adalah hal baik yang saling menguntungkan. Anak baik, aku sangat senang kamu berpikir seperti ini. Tang Yu.
Tong, kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah perutmu tidak enak? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku istirahat sebentar saja sudah cukup. Ini tidak boleh. Rumah sakit keluarga akan memiliki departemen pencernaan khusus. Aku akan mengatur dengan baik. Pergi ke rumah sakit. Proyek ini bergantung padamu. Kalau begitu kamu minum sendiri. Tong, kita berhasil mendapatkan kontraknya. Benarkah? Akhirnya berhasil. Kamu minum terlalu banyak, kami akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu, aku istirahat saja sudah cukup. Tidak boleh, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak, aku tidak mau pergi. Tidak mau mendengar kata-kata ya? Aku tidak mau pergi. Cepatlah. Aku tidak mau pergi. Tong, jangan takut, bertahan sebentar lagi. Sebentar lagi sampai di rumah sakit. Tang Yu, kalau kamu tidak nyaman dengan kondisi kesehatanku, pernikahan kita bisa dibatalkan. Ini salahku. Harus memenuhi pertunangan itu, kalau tidak, kamu tidak perlu pergi jauh-jauh, menderita begitu banyak. Qin Yutong, apa maksudmu? Apakah kamu yang main curang di balik pesanan yang Suman dapatkan? Kenapa Rusdong? Lebih baik membayar denda daripada membatalkan kontrak. Jangan bilang bermain dengan Bos Sang. Kamu bahkan sudah naik ke tempat tidur Bos Sang. Qin Yutong, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Adalah bunuh diri, kamu gila. Sopir, aku mau turun. Lui Chen, menurutku kamu yang gila. Bukannya Suman yang mendapatkan pesanan itu? Pergi saja cari dia. Tidak ada hubungannya denganku. Qin Yutong, bagaimana bisa ini tidak ada hubungannya denganmu? Perusahaan ini, kita yang dirikan bersama. Aku tidak peduli caranya apa. Segera hubungi Direktur Sang, pesanan ini hanya bisa bekerja sama dengan perusahaan kita. Liu Wenyo, maksudmu apa? Tidak peduli caranya apa. Hal seperti ini masih harus kujelaskan? Kamu tidak merasa malu? Kalau merasa malu, kenapa masih menyuruhku pergi? Liu Wenyo, kamu masih jadi pria apa tidak? Dulu selalu aku yang keluar minum, dapatkan klien. Aku yang melindungi di luar, kalian berdua hanya perlu. Di perusahaan, urus logistik, benar-benar enak kalian. Aku beritahu kalian, perusahaan sekarang tidak ada hubungannya denganku. Kalian cari solusi sendiri. Qin Yutong, asal kamu bisa menyelamatkan pesanan ini, kantor direktur utama. Posisi masih milikmu. Aku sudah jual saham perusahaan. Apalagi yang kuinginkan, kantor direktur utama. Qin Yutong, kamu sekarang segera kembali. Ambil saham perusahaan dari tangan Liang Kun. Onteku. Mimpi. Tong, kamu istirahat dulu, aku cari dokter. Tang Yu, terima kasih. Sudah mau menikah, masih bicara begitu. Liang Kun, Lui Chen dan Liu Wenyo, tahu aku jual saham, mungkin akan mengganggumu. Kamu hati-hati. Kenapa? Kamu sudah pergi. Masih peduli apa? Atas dasar kemanusiaan, aku tidak ingin kamu baru ambil alih saham. Langsung rugi besar. Jadi perlu mengingatkanmu. Jangan khawatir, biarkan dua orang ini merasakan kesulitan, nanti minta tolong padaku. Baru mereka tahu, apa yang mereka kehilangan. Xiao Tong, kamu mau datang ke perusahaanku? Sahamnya, kita bagi dua. Liang Kun, aku baru saja lepas dari penderitaan. Kamu mau menarikku masuk lagi. Oh ya, 2 hari lalu, mereka berdua memecat beberapa karyawan lama, nanti aku kirimkan kontak mereka padamu. Tong, kamu tenang. Selama aku ada, tidak akan biarkan kamu sakit perut lagi. Minggir dulu. Itu. Paman Qin, Bibi Qin. Tong sudah selesai pemeriksaan, bisa pulang. Bocah nakal. Kamu pikir anak ini bisa apa enggak ya? Dia nggak bakal ngebom dapur kita kan?
Nggak tahu deh. Tongtong punya masalah perut, dokter bilang. Harus masak ini buat dia. Oke. Bagus. Bu, tapi aku rasa aku nggak bisa milih. Soalnya setiap gaun pengantin, aku suka banget. Benarkah? Gaun-gaun ini. Semuanya dirancang langsung oleh Tang Yu. Nggak nyangka kan? Tang Yu ternyata sangat berbakat. Anak ini bukan seperti yang kita bayangkan, anak orang kaya biasa. Kamu menikah dengannya. Ibu tenang. Bu, Tongtong, kamu tahu nggak? Hari ini, halaman depan semua media di ibu kota. Penuh dengan berita baik pernikahan keluarga Qin dan Tang, di atasnya. Semua foto pernikahan kalian. Aku pikir, saham kedua keluarga kita pasti akan naik. Ada APA? Bangsat, ada apa ini? Aku akan hubungi pengacara, biar dia tuntut si bangsat ini. ayah, saham keluarga Qin sudah turun. Bahkan keluarga Tang juga kena imbasnya. Aku harus cari Tang Yu untuk jelaskan semuanya. Jangan takut Yutong, kamu nggak salah apa-apa. Iya, tapi aku nggak mau Tang Yu salah paham. Aku jadi kayak wanita nggak punya malu. Tongtong. Aku percaya kamu bukan orang seperti itu. Tang Yu. Tapi, aku belum menemukan bukti apapun. Untuk membuktikan kalau aku nggak bersalah. Percaya ya percaya. Gak perlu penjelasan apapun. Paman Qin, aku sudah lapor polisi. Dengan kekuatan keluarga Qin dan Tang, kita pasti bisa tangkap dia dengan cepat. Ok Tang. Sudah ketemu, orang yang bermain di belakang namanya Suman. Suman. Segera tuntut Suman. Tunggu. Tongtong, aku baru tahu kalau kamu putri besar ibu kota, bisa nggak kamu nggak tuntut kami? Maafin kami, kamu masih berani datang? Kalian berdua yang urus, aku ada urusan dulu. Tongtong, aku nggak nyangka kesalahan kecil Suman bisa bikin kamu terluka sebesar ini. Bisakah kamu tidak terlalu mempermasalahkan dia? Dia baru saja masuk ke dunia kerja, banyak hal yang belum dia mengerti. Liu Wenyo. Suman sekarang berusia 22 tahun, bukan 12 tahun. Aku bisa membiarkan dia mengambil kreditku dan memamerkan dirinya. Aku anggap dia terlalu ingin cepat sukses. Tapi dia terus-menerus menyebarkan rumor buruk tentangku. Aku bukan orang yang terlalu baik hati. Tongtong, pasti ada kesalahpahaman. Men-men tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalian lihat baik-baik, ini bukti yang aku kumpulkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hari Suman menandatangani kontrak. Seharusnya dia bisa membawa Tongtong pergi. Tapi dia malah meninggalkan Tongtong di hotel. Dia bahkan berbohong bahwa dia tidak punya KTP. Sehingga Zhang melihatnya. Apa? Tapi, dia tidak menyangka. Zhang akan membatalkan kontrak dengan kalian. Sekarang kalian mengerti, kan? Bagaimana dia berani? Aku dan Yi Chen sudah berusaha baik padanya. Kenapa dia melakukan ini padamu? Mungkin kalian harus bertanya pada diri sendiri. Kenapa kalian bisa dipermainkan olehnya? Tongtong. Kami tahu kami salah. Bisakah kamu tidak meninggalkan kami dan menikah dengannya? Kami terlalu percaya pada omongan orang dan salah paham padamu. Tapi kamu juga tidak mengalami kerugian yang signifikan, kan? Maafkan kami. Tidak ada kerugian signifikan. Aku minum sampai muntah darah. Dan kalian membiarkan Suman menyebarkan rumor buruk tentangku. Terus-menerus menjatuhkan nama baikku. Ini disebut tidak ada kerugian signifikan?
Tong Tong, bukankah kamu tidak pernah mabuk? Bagaimana mungkin kamu benar-benar dirawat di rumah sakit? Kalian masih tidak percaya kata-kata Tong Tong? Tong Tong. Maaf, kami tahu kami salah. Tapi perusahaan ini adalah hasil jerih payah kami. Apakah kamu tega meninggalkan perusahaan ini? Ya, dulu kita bertiga sudah sepakat untuk membangun perusahaan ini menjadi besar dan kuat, dan setelah cukup uang, kita bertiga akan berkeliling dunia. Kamu menikah. Bagaimana kita bisa berkeliling dunia? Sekali lagi, saham perusahaan sudah aku. Sudah dialihkan ke Liang Kun. Sekarang perusahaan sudah nggak ada hubungannya sama sekali sama aku. Kalau kalian mau keliling dunia, cari aja Suman. Aku cuma mau sama suamiku. Liang Kun itu musuh bebuyutan kita. Kok bisa kamu alihkan saham ke dia? Walaupun kamu nggak mau perusahaan lagi. Harusnya kamu alihkan ke aku sama Yi Chen. Coba kalian lihat baik-baik. Sejak kalian nekat mau terima Suman ke perusahaan, melawan penolakanku, aku udah kirim pemberitahuan pengalihan saham. Sayangnya, aku tunggu sampai 30 hari. Kalian nggak ada tanggapan sama sekali. Menurut aturan perusahaan, ini berarti kalian setuju diam-diam. Aku nggak perlu lagi kerja keras buat kalian berdua. Mau pergi masih harus mengalah. Nggak mungkin lah. Kok kita nggak terima? Iya nih Tong Tong. Di sini nggak ada email yang kamu kirim ke kita. Coba cek folder spam, siapa tahu ada di situ. Beneran ada di spam. Pasti Suman. Suman yang hapus emailnya, biar kita nggak lihat. Kalau nggak, kita pasti nggak akan setuju. Kamu alihkan saham perusahaan. Dasar dua orang buta hukum, setuju atau nggak emangnya bisa gimana? Nggak ada undang-undang yang bilang kalau aku partner bisnis kalian. Berarti aku tanda tangan kontrak perbudakan, udah ah. Mending kalian pulang dan mikir. Gimana caranya baikan sama Pak Zhang? Tapi Pak Zhang bilang dia cuma mau kamu. Tong Tong. Tong Tong kita memang salah. Di perusahaan ini juga ada jerih payahmu. Kamu kan nggak mau perusahaan ini hancur. Kalau kalian benar-benar sudah mentok, kalian bisa minta tolong ke Liang Kun. Dia sekarang juga pemegang saham, coba minta dia. Mungkin bisa menyelamatkan keadaan. Kamu nggak peduli nasib perusahaan ya sudah. Tapi kamu malah pakai musuh kita. Liang Kun untuk menghina kita. Walaupun kamu tinggalkan perusahaan, kok bisa diam-diam? Tinggalkan aku sama Yi Chen. Aku tahu, ini karena kita memperlakukan Suman terlalu baik, tapi kamu juga nggak boleh main-main dengan urusan pernikahanmu. Pernikahan kaum elit mana ada cinta? Kamu cuma terjun ke lubang api. Saya sendiri adalah keluarga kaya, mana ada istilah terjun ke lubang api. Apalagi suami saya, bukan seperti kalian. Mengandalkan wanita minum alkohol baru bisa dapat klien, sampah. Mengandalkan wanita minum alkohol baru bisa dapat klien, sampah. Dulu orang tua saya selalu bilang, saya tidak pandai menilai orang. Saya tidak mengakuinya, sekarang saya benar-benar tahu salah. Melihat kalian berdua, sampah yang tidak berguna. Bahkan masih dianggap harta. Saya langsung mual memikirkan kalian demi memulihkan hubungan dengan Zhang. Menyuruh saya menjual diri, saya merasa jijik. Semua ini salah paham. Bahkan jika saat itu kalian benar-benar salah paham, saya melayani dengan kecantikan. Untuk mendapatkan klien, kalian tidak seharusnya menuntut seperti itu. Tong Tong. Kami tidak pernah meminta kamu untuk langsung bernegosiasi bisnis. Itu kamu sendiri. Oh, saya sendiri? Masih mau menyalahkan saya? Tidak bisa bicara ya diam saja. Sudah kapan ini, masih bicara yang menyakitkan hati. Kamu masih berani menyalahkan saya? Dulu saat saya mengusulkan ini. Bukankah kamu juga ada di samping? Kenapa kamu tidak bersuara? Jadi yang jahat saya, yang baik kamu ya? Masih mau menyalahkan kamu. Setiap kali Tong Tong menemui klien, saya tidak tenang dan ingin ikut. Kamu bilang apa? Kamu bilang takut saya mengambil kesempatan duluan. Untuk bersaing adil denganmu, saya hanya bisa di perusahaan sama seperti sampah. Lalu kamu tidak punya tanggung jawab? Dulu siapa yang melihat Suman langsung tidak bisa bergerak?
Bahkan bilang dia terlihat kasihan butuh bantuan. Suman. Apakah Suman saya sendiri yang merekrut ke perusahaan? Jangan pikir saya tidak tahu, pikiran kecilmu itu. Sudah terbiasa menggunakan saya sebagai senjata ya? Tong-tong jangan takut, saya akan melindungimu. Jangan sampai saya melihat kalian berdua lagi. Kalau tidak, lihat sekali pukul sekali. Tang Yu. Jangan pikir kamu adalah anak kedua keluarga Tang, saya takut. Tong Tong kamu lihat, dia memikul orang. Dia punya kecenderungan kekerasan. Ya Tong Tong, saya tidak takut padamu. Nanti memukulmu. Kalian masih mau menuduh orang lain? Tadi jelas kalian berdua. Yang duluan berkelahi, anjing menggigit anjing. Tang Yu untuk melindungi saya dari cedera. Jadi ini termasuk pembelaan diri. Tong Tong, kamu sudah bersama kami selama 5 tahun. Kamu tidak bisa langsung menikah dengannya. Tang Yu, kamu baik-baik saja? Tong-tong, asalkan kamu peduli padaku. Aku tidak takut dipukul, sudah saatnya seperti ini. Kamu masih sempat bicara tentang ini. Lui Chen, kenapa kamu berani memukul orang? Kapan kamu menjadi begitu pemarah dan mudah marah? Tong Tong, aku sama sekali tidak menggunakan kekuatan apapun. Aku bahkan tidak memukulnya. Kamu pura-pura apa? Tong Tong, ikut aku. Orang ini bukan orang baik. Ini adalah keluarga Qin, rumahku. Kenapa aku harus ikut kamu? Tong Tong, hubungin kita selama 5 tahun. Apakah tidak bisa mengalahkan Tang Yu? Kalau begitu, aku ingin bertanya, kita sudah berbisnis bersama selama 5 tahun. Apakah tidak bisa mengalahkan Suman? Dan lagi, apakah masih ada perasaan di antara kita? Kalian sekarang bukan temanku lagi. Silakan keluar dari rumah Qin ini. Tong Tong, kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami. Tong Tong, kita masih punya perusahaan. Ini adalah hasil pengorbananmu selama 5 tahun. Apakah kamu tega membiarkannya hancur di tangan kita? Benar, Tong Tong. Bahkan jika kamu benar-benar ingin menikahi anak kedua keluarga Tang ini, kamu tidak bisa begitu saja menyerahkan perusahaan. Keluarga Qin, grup Qin, adalah kalangan atas di ibu kota. Aku masih peduli dengan perusahaan kalian yang jelek. Tong Tong benar. Dia akan menjadi penerus grup Qin kita. Tong Tong, aku ingin memberimu hadiah pernikahan. Baru saja, aku menemukan pengacara paling terkenal di seluruh ibu kota untuk mengusir 2 bajingan ini dari perusahaanmu. Ini tidak mungkin. Paman Qin, apakah ada kesalahpahaman tentang kami berdua? Kami tidak melakukan pelanggaran hukum. Bagaimana bisa diusir? Benar, Paman Qin. Aku tahu kamu punya kekuasaan besar di ibu kota, tapi kamu tidak bisa semena-mena menindas kami. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Ini harus berterima kasih pada Xiao Yu, dia sudah memberitahuku. Kamu mungkin belum tahu. 2 bajingan ini diam-diam melakukan pembukuan palsu dan menghindari pajak. Apa? Lui Chen. Li Wenyo, aku bekerja keras di luar. Membiarkan kalian mengelola logistik perusahaan dengan baik. Begini caranya kalian mengelolanya? Tong Tong, kami hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang. Bagaimana bisa kamu menyalahkan kami? Ya, Tong Tong. Kamu juga mendapatkan manfaatnya, kan? Manfaat seperti ini berani kamu ambil? Sudah cukup banyak uang yang kamu hasilkan? Gila uang ya? Mau masuk penjara? Tong-tong, jangan buru-buru, kamu benar. Jika kali ini kamu tidak menyerahkan uang tepat waktu, kamu harus masuk penjara. APA, Tang Yu, apakah kamu masih manusia? Apakah karena kami sudah menemani Tong Tong selama 5 tahun, kamu harus begitu keras pada kami? Tidak, tidak, tidak. Bukan hanya kamu yang masuk penjara, tapi juga Suman yang paling kamu sukai. Dia juga akan masuk untuk menemani kamu. Suman juga masuk? Tang Yu, apakah kamu serius? Suman, apakah dia benar-benar terbukti bersalah dan harus masuk penjara? Orang seperti dia yang tidak punya batas, tetap akan menjadi sampah masyarakat. Apalagi, dia melukai kamu. Ini hal yang paling tidak bisa aku toleransi. Lebih baik, biarkan dia tetap di penjara selamanya, jangan keluar lagi. Kakak Yutong, aku benar-benar tahu salahku. Tolong minta tunanganmu dan orang tuamu untuk menarik tuntutan. Suman, untuk apa kamu datang? Kamu sudah menipu kami begitu banyak, masih berani muncul di depan kami? Suman, kamu jelaskan baik-baik pada Tong Tong. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tuan Tang, bukankah kamu sudah tahu? Kenapa masih memaksaku untuk mengatakan? Karena aku ingin Tong Tong
Tahu wajah aslimu, kamu mau bilang atau tidak? Jangan paksa aku memukulmu. Aku bilang, Tuan Tang, Kakak Yutong. Aku akui, sejak masuk perusahaan aku sudah mengincarmu. Semua ini sudah aku rencanakan sejak lama. APA, Suman, ternyata kamu sudah lama mengincar Tong Tong. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Direktur Liu, kenapa begitu kasar padaku? Jangan banyak bicara, katakan. Kenapa kamu mengincar Tong Tong? Direktur Liu, kenapa kamu memukulku? Direktur Liu, Jangan main-main. Katakan saja kalau disuruh bicara. aku bilang. Aku lihat Kak Yutong punya selera berpakaian yang bagus. Cara bicaranya juga sopan, yang paling penting. Direktur Liu dan Direktur Lu sangat baik padanya. Bersaing untuk menyanjungnya, aku iri padanya. Kenapa? Kenapa aku tidak punya apa yang kamu bisa dapatkan dengan mudah? Aku akan mencoba segala cara untuk mengambil semua yang kamu miliki. Ini benar-benar hayalan belaka. Tong Tong adalah putri kalangan atas Beijing. Apa yang bisa kamu gunakan untuk bersaing dengannya? Apalagi, Tong Tong hanya sedang bingung sementara. Membantu kedua bajingan ini mendirikan perusahaan. Kalian malah tidak tahu terima kasih. Cepat minta maaf pada Tong Tong. Tang Yu, aku tidak perlu maafnya. Tong Tong, apakah kamu masih mau memaafkannya? Tidak. Apa yang dia lakukan padaku, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Karena setiap kali membicarakannya, itu menyakitiku. Aku hanya berharap dia pergi dari sini, aku tidak ingin melihatnya. Kak Yutong, tolong selamatkan aku. Tolong batalkan tuntutan. Aku tidak ingin masuk penjara. Kalau begitu, bisakah aku meminta kamu pergi dari pandanganku? Bawa dia keluar. Ya, Kak Yutong, aku mohon. Tang Yu. Sekarang semuanya sudah selesai, biarkan mereka pergi. Aku tidak ingin melihat mereka. Baik. Siapa di sini? Tong Tong, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Ya, kalau kami pergi, siapa yang akan mengurus perusahaanmu? Bukankah Liang Kun lebih baik dari kalian? Aku sudah mengambil alih perusahaan. Dan menyerahkan sepenuhnya pada Liang Kun untuk mengurusnya. Apa, Tong Tong? Liang Kun adalah musuh bebuyutan kami. Apakah kamu sengaja? Bahkan kalau sengaja, lalu kenapa? Yang penting aku tidak perlu melihatmu lagi. Pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Tong Tong, mari kita menikah. Aku pasti akan baik padamu. Mulai sekarang, kita akan hidup bahagia bersama.